Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai seleksi kompetensi di Kementerian Sosial. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ataupun ada barang-barang yang harus kita bawa ketika ujian di Kementerian Sosial. Karena beda instansi, beda aturan saat ujian kompetensi. Hari ini sudah dimulai seleksi ujian kompetensi baik instansi pusat dan instansi daerah. Ini saya mau berbagi tentang aturan yang diterapkan oleh Kementerian Sosial saat kita menghadiri ujian kompetensi. Karena saya baca-baca ada beberapa aturan yang berbeda dengan instansi lain. Jangan sampai nanti teman-teman lupa ataupun tidak membaca sehingga saat sampai ke tempat tujuan kita tidak ada persiapan sehingga kita tidak bisa mengikuti ujian. Karena aturan ini harus kita patuhi. Kalau tidak, kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang ujian. Baik, kita lihat apa saja aturannya. Di nomor 2, teman-teman, peserta wajib mengikuti seleksi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta wajib mencetak kartu peserta ujian. Jadi seperti biasa kita cetak di akun masing-masing. Yang kedua, yang B, peserta wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan. Yang ke C, peserta wajib sudah berada di lokasi paling lambat 2 jam sebelum pelaksanaan. Ini 2 jam, teman-teman ya. Berbeda dengan instansi lain, sebagian ada yang 90 menit sebelum waktu ujian, tetapi ini ada 2 jam karena banyak hasil yang banyak data-data yang harus diverifikasi ulang. Kita lihat lagi, teman-teman. Yang D, peserta yang tidak hadir ataupun tidak hadir tidak tepat waktu, tidak mampu mengikuti seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Ini kalau kita tidak bisa hadir, baik itu musibah, macam-macam, artinya tidak dapat ditoleransi. Artinya kita kalau tidak mengikuti ujian, apapun alasannya, ini dianggap gugur, teman-teman. Ini saya mau bilang di poin E, teman-teman ya. Ini di poin E agak sedikit berbeda dengan instansi lain. Sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi akan dilaksanakan verifikasi. Dokumen yang harus dibawa oleh peserta untuk verifikasi adalah sebagai berikut. Ini sudah saya baca, teman-teman, berbeda dengan instansi lain. Yang pertama, kartu tanda peserta ujian asli. Ini yang kita print, kartu peserta ujian yang kita print di akun. Yang kedua, KTP asli atau surat keterangan perekaman KTP elektronik asli. Ini harusnya dikeluarkan oleh Disdukcapil kalau kita tidak ada KTP. Yang tiga, ini yang tiga, teman-teman ya. Pindai ijazah asli dan pindai transkrip nilai asli. Dokumen disimpan di dalam telepon genggam masing-masing. Ini, teman-teman, berbeda. Kita harus ada hasil scan ijazah ataupun kita hasil scan transkrip nilai yang sudah kita simpan di dalam handphone kita masing-masing. Nanti ini akan diverifikasi ulang oleh panitia di tempat pelaksanaan ujian sebelum kita memasuki ruangan ujian. Makanya kita disuruh hadir 2 jam sebelum waktu ujian. Contohnya kita jadwal ujiannya jam 12, berarti kita harus hadir ke tempat ujian jam 10. Karena ada verifikasi ulang, dicek kembali ijazahnya asli ataupun tidak, dan dicocokkan dengan kartu tanda penduduk dan dengan kartu peserta ujian. Makanya kita disuruh hadir 2 jam sebelum ujian. Ini, teman-teman, jangan lupa pindai ijazah ataupun hasil pindai kemarin saat kita mendaftar. Jangan lupa kita simpan di dalam handphone.
Jangan lupa kita simpan di dalam handphone, nanti akan diverifikasi ulang oleh panitia di tempat pelaksanaan ujian. Inilah yang harus dipatuhi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pelamar P3K di Kementerian Sosial. Harus Anda siapkan hasil scan ijazah dan transkrip nilai. Ini saya rasa yang lainnya sama semua teman-teman. Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana tercantum dalam angka 2E, huruf E di atas, atau memberikan data yang tidak sesuai dengan data saat pelamaran, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan sebagai peserta seleksi pengadaan P3K Kementerian Sosial. Artinya, kalau kita tidak bisa menampilkan ataupun tidak sesuai data yang kita saat melamar kemarin dengan data yang kita berikan ke panitia, artinya kalau diverifikasi ulang ataupun akan dicek ulang tetapi data scan ijazah, kartu peserta ujian, KTP asli tidak sesuai, itu tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Artinya kita dianggap gugur. Teman-teman, kalau kita tidak bisa menunjukkan ataupun memberikan data yang sesuai dengan data saat pelamaran. Ini teman-teman harus kita cermati ataupun harus kita siapkan sebelum kita datang ke tempat ujian. Ini nanti dicocokkan kembali. Yang lain, masalah pakaian sama teman-teman seperti video sebelumnya. Pakaian putih lengan panjang tanpa corak, celana kain hitam, sepatu warna hitam. Yang lain sama semua dengan instansi lain, cuma yang berbeda adalah pindai ijazah dan kita harus hadir 2 jam sebelum ujian. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon di-share kepada teman-teman yang lain ke grup pendamping, karena pendamping PKH, pendamping sosial lainnya, TKSK, ini di-share teman-teman, karena nanti kadang-kadang lupa menyiapkan pindai ijazah ini. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.